Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya mencari surat numpang nikah. Ya, bagi rekan-rekan yang ingin menikah di tahun 2020, ini adalah tutorial terbaru cara mencari surat numpang nikah, karena surat numpang nikah ini saya cari di bulan September tahun 2020. Ya, ini dia surat numpang nikah saya. Jadi kepada teman-teman yang ingin melakukan prosesi akad nikah dan mencari surat numpang nikah, ikuti video ini untuk mempermudah cara mencari surat numpang nikah. Terlebih dahulu dimohon klik subscribe pada channel ini, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan video terbaru dari saya, dan share apabila video ini dianggap bermanfaat, dan jangan lupa komen di bawah ini apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh, nanti insya Allah saya jawab. Oke, bagi seorang calon suami tentu saja kebanyakan pada umumnya itu melakukan akad nikah di tempat calon istri. Maka dari itu bagi pihak calon suami diharuskan mencari surat numpang nikah di KUA. Bagaimana cara mencarinya surat numpang nikah tersebut? Nah, saya sarankan untuk yang pertama, Anda sebagai calon suami itu mengumpulkan data-data kependudukan dari sang calon istri. Ya, sambil kita buka ya. Apa saja data kependudukan tersebut, yaitu 1. Fotokopi KTP calon istri, fotokopi KTP kedua orang tua calon istri, kemudian fotokopi KK calon istri, kemudian fotokopi akte kelahiran calon istri, dan yang terakhir fotokopi ijazah terakhir calon istri. Nah, kemudian setelah semuanya itu sudah terkumpul, maka tentu gantian bagian Anda sebagai calon suami untuk memfotokopi data kependudukan Anda, yaitu sama saja fotokopi KTP kalian, fotokopi KTP jenengan, kedua orang tua jenengan, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KK, dan fotokopi akte. Ketika kelima data kependudukan tersebut sudah terfotokopi, maka kumpulkanlah. Dan jangan lupa untuk membeli stop map biru, karena ketika kita nanti ke kelurahan, maka alangkah lebih rapi dan lebih baiknya kita masukkan dalam stop map ya. Kemudian sebelum ke RT RW maupun ke kelurahan, saya sarankan untuk membeli matre 6.000 sebanyak 2. Jadi satu untuk kita sendiri dan satunya sekalian nanti membelikan sang calon istri supaya tidak ribet. Nah, kemudian stop map, dan jangan lupa sekalian untuk berfoto, fotonya ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar. Lebih baik dilebihi, karena nanti di kecamatan bakal diminta 1 untuk arsip. Ada arsip dan ada yang ditempelkan di berkas surat keterangan jejaka. Oke guys, jadi itu jangan lupa. Jadi fotokopi data kependudukan suami istri harus lengkap. Kemudian jangan lupa beli stop map berwarna biru, saya sarankan berwarna biru untuk menaruh data ini nanti. Kemudian beli materai 6.000 sebanyak 2 sekalian, 1 untuk diri kita dan 1 untuk calon istri kita. Dan kemudian foto ukuran 2x3 background warna biru sebanyak yang diminta dari KUA 4, cuma di kecamatan nanti juga akan diminta 1, jadi 5 lembar foto ukuran 2x3 berbackground biru. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, prosedurnya adalah pertama kita harus
ke tempat Pak RT untuk meminta surat pengantar ke kelurahan. Nah, dan saya sarankan lagi, apabila jenengan kalian ingin ke tempat Pak RT, kalau untuk di daerah Jawa pedesaan, saya sarankan untuk pagi-pagi betul, karena biasanya Pak RT, Pak RW itu kalau agak siangan dikit udah ke sawah, kita nyarinya sulit. Jadi sekitar jam 6, setengah 7 sampai jam 7 itulah kita mencari surat pengantar ke tempat Pak RT, meminta surat pengantar ditandatangani oleh Pak RT dan Pak RW. Setelah itu kita baru menuju ke kelurahan. Ya, kita ke kelurahan tentu saja menunggu jam kerja dibuka. Ya, sekitar kemarin saya jam 9, cuma nggak tahu dinasnya itu jam berapa, daripada ke sana belum buka. Akhirnya saya datangnya agak siangan saja. Yang pastinya ketika ke sana sudah buka. Sampai di kelurahan, kita aturkan surat pengantar dari Pak RT tadi yang ditandatangani oleh Pak RT dan Pak RW, dan kita serahkan data fotokopi ini. Cukup fotokopiannya, untuk foto materai kita simpan dulu. Untuk foto materai kita simpan dulu. Jadi data kependudukan dari calon suami istri kita serahkan kepada petugas kelurahan yang mencatat data-data kita nanti. Nah, jadi surat pengantar yang dari Pak RT itu hanya mengantarkan sampai ke kelurahan dan tidak dipakai di selanjutnya. Nah, oleh petugas kelurahan nanti data kita akan diminta, baik data dari calon suami maupun dari calon istri. Nah, kemudian nanti dari petugas, dari sekretaris kelurahan itu akan mencetakkan data-data kita. Yang pertama adalah surat pengantar. Ini surat pengantar ke KUA. Pengantar ke KUA. Ini nanti satu serangkaian, ada beberapa lembar. Yang pertama itu, yang kedua surat pengantar numpang nikah. Ya, kita mendapat itu. Kemudian akan mendapat lagi surat keterangan untuk menikah, yaitu N1. Selanjutnya adalah surat keterangan asal usul. Ini adalah surat-surat yang akan kita terima nanti yang kita dapatkan di kelurahan. Asal usul. Yang selanjutnya ini N2 ya tadi, N2. Dan yang selanjutnya adalah model N3, surat persetujuan mempelai, yang ditandatangani adalah calon suami dan calon istri nanti. Ya, selanjutnya adalah surat keterangan tentang orang tua, yaitu N4. Ini juga kita akan mendapatkan, dan itu yang kita dapatkan dari kelurahan. Dan jangan lupa mengecek baik nama, alamat, nomor KK, NIK, agama, dan masa berlaku surat. Itu yang saya sarankan untuk dicek. Apabila terdapat kesalahan penulisan nama, nanti akan menjadi permasalahan dan akan mempersulit proses pernikahan kita nanti. Jadi saya sarankan, satu, dicek terlebih dahulu penulisan nama, baik calon suami maupun istri, semua. Jadi nama, tempat tanggal lahir, agama mohon dicek, dan masa berlaku surat. Ya, apabila masa berlaku itu nanti dengan tanggal ijab kabulnya itu lebih lama ijab kabulnya, maka mintalah perpanjangan masa berlaku surat keterangan tersebut. Nah, setelah dicek semuanya benar, maka mintalah tanda tangan Bapak Lurah ataupun Pak Kepala Desa. Nanti Pak sama Pak Kepala Desa akan ditanya-tanya di mana akan melaksanakan nikah, mendapatkan orang mana, biasanya seperti itu. Setelah dicek datanya betul, dan nanti akan ditandatangani oleh Pak Lurah. Dan selanjutnya setelah dari kelurahan,
uh, untuk disarankan meminta, ya diharuskan meminta tanda tangan Bapak Camat. Kita harus ke kecamatan. Di kecamatan nanti data-datanya juga akan dicek lagi oleh petugas kecamatan. Setelah valid semuanya komplit, maka ditandatangani oleh Pak Camat. Kemudian setelah dari kecamatan, yang terakhir adalah kita ke KUA. Sampai di KUA kita aturkan semua data yang kita dapat dari kelurahan tadi dan data-data kependudukan baik calon suami istri kita jadikan satu. Kita ke KUA minta surat rekomendasi numpang nikah dari, nanti suratnya seperti ini. Ini adalah surat rekomendasi numpang nikah dari Bapak ke Kepala KUA Kecamatan setempat. Jadi nanti akan mendapatkan ini. Dan mohon dicek baik nama, alamat, agama, baik dari nama calon suami maupun calon istri. Dan tips, saya sarankan lagi apabila mengurus surat-surat numpang nikah ini supaya lebih efektif, yaitu dengan mulai dari hari Senin. Karena apa? Kita nggak tahu, terkadang ketika kita ingin meminta tanda tangan Pak Kepala Desa, terkadang Bapak Kepala Desanya yang sedang keluar ataupun Pak Camatnya sedang keluar, ataupun Bapak Kepala KUA-nya yang sedang keluar, entah itu rapat ataupun ada kunjungan kemana gitu. Jadi saya sarankan untuk lebih efektifnya dimulai dari hari Senin. Dari hari sebelum hari Senin dengan persiapkan semua data-datanya, data kependudukan, fotokopi, foto, stop map, itu dengan persiapan semuanya. Senin pagi kita ke tempat Pak RT, Pak RW, ke kelurahan. Syukur semuanya ada di tempat. Namun untuk saya kemarin itu pada hari Senin tinggal meminta tanda tangan dan meminta surat rekomendasi dari Bapak Kepala KUA-nya. Ternyata Bapak Kepala KUA-nya sedang rapat di kabupaten kota, jadi harus ditinggal dan mengambilnya di hari Selasa pagi. Jadi untuk efektifnya saya sarankan apabila Anda ingin mengurus surat numpang nikah, mencari surat numpang nikah, Anda mulai dari hari Senin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila Anda ingin segera melakukan acara ijab kabul mencari surat numpang nikah dan semoga dilancarkan. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya sampean semua mendapatkan video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.